Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Rifki Alfarizi dengan NIM D0245505 akan melanjutkan hasil dari laporan saya yang berjudul analisis jaringan sosial pada pola interaksi dan pembentukan party pemain Mobile Legends Bang Bang yang bermata kuliah sistem operasi. Kita masuk ke bab 4 langsung, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengolahan dan visualisasi seluruh interaksi menggunakan software GP, diperoleh struktur jaringan sosial komunikasi mabar party Mobile Legends yang terdiri dari 20 aktor nodes dan hubungan mabar yang saling terkait. Melalui kalkulasi statistik, ditemukan bahwa jaringan ini memiliki nilai average degree sebesar 6,4. Angka ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, setiap pemain dalam komunitas ini memiliki hubungan mabar aktif dengan sekitar 6 hingga 7 pemain lainnya dalam jaringan. Maupun secara visual, struktur graf menunjukkan pola jaringan semi terpusat multisentrik. Jaringan tidak mengumpul pada satu orang saja, melainkan membentuk penghubung utama di bagian tengah graf. Pola penyebaran nodes yang rapi ini didapatkan setelah menerapkan algoritma Force Atlas di GP yang secara otomatis mendorong aktor-aktor dengan intensitas integrasi rendah ke area pinggiran jaringan periferi dan menarik aktor aktif ke pusat jaringan. Seperti pada gambar ini, yang dimana yang bulat besar ini menunjukkan bahwa di antara para hubungannya ini saling terkait satu sama lain. Ini kenapa? Nah, seperti ini. Jika kita zoom ini, dia akan saling terhubung. Begitupun juga dengan sebaliknya. Ini pun juga sama. Dia saling terhubung satu sama lain. Terus, untuk sentralitas aktornya itu, untuk menentukan siapa aktor yang paling berpengaruh, populer, dan memegang kendali struktur dan jaringan komunikasi ini, dilakukan pengukuran terhadap 3 metrik utama: centrality, degree centrality, between centrality, dan closeness centrality. Berikut adalah data tabel ringkasan data metrik sentralitas untuk aktor-aktor kunci dalam jaringan berdasarkan hasil data laboratori GP. Seperti ini. Terdapat beberapa yang kita dapat, ini cuma ringkasannya saja. Terus untuk degree centrality-nya itu menunjukkan jumlah koneksi langsung yang dimiliki oleh suatu node berdasarkan tabel 4.1 yang di atas ini, yang dimana GANS itu yang dengan ID P03 memberikan nilai tertinggi dengan degree sebesar 12, disusul dengan oleh Scalar P01 ID-nya dengan nilai 11 dan Alpha Boy yaitu dengan ID P05 dengan nilai 10. Nah, ini gambarnya langsung saja. Degree distribution-nya ini yang saya dapat dari GP. Terus untuk between centrality-nya itu mengukur beberapa sering suatu aktor dilewati oleh jalur terpendek komunikasi antar aktor lain yang mencerminkan peran aktor tersebut sebagai jembatan bridge sosial. Hasil kalkulasi menunjukkan GANS P03 memiliki nilai between tertinggi yang sangat dominan, yaitu 68,42. Nah, angka yang tinggi ini membuktikan secara ilmiah bahwa GANS itu berperan sebagai mediator tunggal terbesar di dalam komunitas ini. Ia menghubungkan kelompok-kelompok pemain yang berbeda faksi. Tanpa kehadiran GANS, jaringan mabar ini akan mengalami fragmentasi hebat di mana kelompok kasual dan kelompok kompetitif akan terisolasi satu sama lain karena kehilangan titik temu komunikasi. Terus ya, untuk clone centrality-nya itu di sini mengukur tingkat kedekatan jarak suatu aktor ke seluruh aktor lain dalam jaringan yang berbanding lurus dengan kecepatan aksesnya terhadap informasi. Selaras dengan metrik sebelumnya, yaitu GANS P03 memperoleh indeks kedekatan tertinggi yaitu 0,678 diikuti oleh Scalar P0 sebesar 0,665%. Seperti yang ada di sini nih, yaitu Scalar dengan yang bilang tadi GANS itu hubungannya itu erat satu sama lain, seperti itu. Terus untuk modularity-nya, untuk memetakan kelompok alami clustering atau faksi internal yang membentuk dalam komunitas Mobile Legends ini, dijalankan algoritma modularity pada GP, yang dimana hasilnya itu modularity indexnya sebesar 0,324. Nilai di atas 0,3 ini secara teoritis menginformasi bahwa jaringan sosial mabar ini memiliki struktur komunitas yang kuat. Seperti itu. Nah, di sini yaitu kelompok faksi kasual modularity kelas 0 itu dipimpin oleh aktor sentral GANS P03 bersama Alpha Boy P05 dan Beta Girl P06.
Kelompok ini identifikasi sebagai klaster pertemanan berbasis tongkrongan kasual yang mengutamakan aspek rasional dan bermain game. Jadi seperti ini. Nah, ini Alpha Boy, Gans yang dipimpin seperti ini, dan tadi dia bilang Alpha Boy, Gans, dan Beta Girl yang ini, yang terdiri dari beberapa bawaannya, yang dimana Beta Girl sebagai pemimpinnya. Terus kelompok faksi kompetitif squad modality kelas 1 berpusat pada Skylar dan Kuroneko, yaitu P02 yang dengan ID-nya. Cluster ini menunjukkan kerapatan garis hubungan edge wake yang sangat tebal, menandakan rutinitas mabar yang sangat intens, terstruktur, dan berorientasi pada target kompetisi turnamen. Jadi sini Skylar dan Kuroneko ya. Skylar seperti ini. Terus untuk Kuroneko juga dia berhubungan dekat seperti yang dimana dia berpusat pada Skylar yang menunjukkan gitu kerapatan garis hubungan. Jadi garis di sini tuh dia berhubungan dekat antara Skylar dan Kuroneko. Terus untuk faksi pinggirannya itu peri-peri berisi aktor-aktor dengan ID bagian bawah yang jarang terhubung. Mereka berada di lingkaran luar graf karena jarang memiliki jam bermain bersama faksi utama. Seperti gambar di atas ini yang dimana hasil kalkulasi algoritma modularity class yang laporan statistik menunjukkan modularity index sebesar 0,324 yang mengkonfirmasi terbentuknya pembagian faksi secara signifikan ke dalam dua kelompok utama. Nah, untuk pembahasannya sendiri, sintesis akhir dari seluruh temuan ini, visualisasi metrik kuantitatif di GP membuktikan bahwa struktur relasi dalam komunitas game online Mobile Legends merefleksikan dinamika organisasi sosial dunia nyata secara akurat. Fenomena krusial yang ditemukan adalah adanya perbedaan peran fungsional yang tajam antar aktor dominan. Ya, meskipun Skylar dengan ID P01 diakui memiliki keunggulan performa klinis sebagai jungler utama di faksi kompetitif, kendali arus informasi integritas sosial komunitas seutuhnya justru dipegang oleh Gans selaku roamer di faksi kasual, yang menandakan bahwa dia itu mengendalikan arus informasi dan integritas sosial komunitas seutuhnya, yang dimana role-nya itu roamer. Dominasi nilai Binwin Centrality 68,42 milik Gans menegaskan bahwa kedudukan struktur sebagai jembatan pemersatu jauh lebih bernilai strategis bagi keutuhan ekosistem jaringan jangka panjang dibandingkan seseorang yang bersekedar memiliki popularitas koneksi tinggi. Ya, seperti yang kita lihat di sini Gans yang dimana popularitas itu memegang banyak ya, seperti pada laporan ini. Dan untuk kesimpulannya itu penelitian karakteristik komunikasi dan struktur jaringan semi terpusat. Penelitian ini membuktikan bahwa struktur jaringan komunikasi mabar dalam komunitas ini memiliki pola semi terpusat multisentrik. Terus eksistensinya itu hasil sentralitas menegaskan bahwa terdapat aktor-aktor dominan yang memegang kendali struktural yang sangat penting dalam jaringan, namun dengan fungsi yang berbeda. Terus yang ketiga itu terbentuknya subkelompok faksi yang signifikan. Melalui kalkulasi algoritma modularity diperoleh indeks pengelompokan sebesar 0,324. Angka ini secara teoritis mengkonfirmasi bahwa struktur jaringan menunjukkan adanya pembagian kelompok atau faksi internal yang kuat dan tidak terbentuk secara acak. Dan untuk beberapa sarannya itu ada pemanfaatan faktor sentral untuk efisiensi arus informasi, peningkatan integritas sosial untuk rangkul anggota pasif, dan pengembangan riset untuk penelitian selanjutnya. Dan ini pun beberapa lampiran yang saya dapatkan. Sekian untuk pembahasan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.